Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nordiana, NIM 2202011186 dari Prodi Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan mempraktekkan video tentang back of word. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang representasi teks. Apa sih representasi teks itu? Representasi teks dalam ilmu komputer dan pemrosesan bahasa natural adalah proses mengubah teks mentah menjadi format numerik atau vektor yang dapat dipahami dan dianalisis oleh algoritma pembelajaran mesin. Komputer tidak dapat secara langsung memahami bahasa manusia sehingga teks harus dikonversi menjadi angka atau pola biner melalui skema pengkodean seperti ASCII atau Unicode. Nah, contoh nyata dari kegunaan representasi teks di dunia kerja yaitu yang pertama analisis sentimen pelanggan atau customer sentiment analysis. Itu untuk menganalisis ulasan pelanggan. Lah, yang kedua yaitu penyaringan dan seleksi lamaran kerja atau resume screening. Itu bertujuan untuk perusahaan besar menggunakan model berbasis representasi teks untuk membaca CV dan surat lamaran. Nah, yang ketiga yaitu klasifikasi dan rekomendasi konten, yaitu menggunakan representasi teks dari deskripsi film atau lagu. Nah, selanjutnya yaitu penjelasan back of word. Apa sih back of word itu? Back of word adalah mengubah sebuah dokumen teks menjadi representasi teks numerik, biasanya berupa vektor dengan mengabaikan tata bahasa dan urutan kata, tetapi memperhatikan frekuensi kemunculan kata. Kelebihan back of word. Yang pertama, sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua, mudah diimplementasikan dalam kode. Yang ketiga, representasi langsung dari frekuensi kata. Yang keempat, menjadi dasar untuk model NLP yang lebih canggih. Dan yang terakhir yaitu tidak membutuhkan banyak sumber daya komputasi. Selanjutnya yaitu kekurangan dari back of word. Yang pertama yaitu dimensi fitur sangat besar atau high dimensionality. Yang kedua, sparsity atau banyak nilai nol. Yang ketiga, tidak menangkap makna semantik. Dan yang keempat, rentan terhadap noise dan kata umum. Dan yang terakhir, kurang cocok untuk teks panjang. Selanjutnya yaitu penjelasan tahapan back of words. Yang pertama yaitu pengumpulan data teks, misalnya artikel berita, dokumen, atau laporan. Nah, yang kedua yaitu pra-pemrosesan teks, yaitu seperti case folding atau huruf kecil semua, tokenisasi, dan menghapus. Yang ketiga, pembuatan korpus dan kamus kata atau disebut daftar kata unik. Yang keempat, yaitu hitung frekuensi kemunculan setiap kata di setiap teks. Selanjutnya kita akan mempraktekkan back of word. Di sini saya sudah mempunyai skripnya. Langsung kita copy terlebih dahulu. Langsung kita masuk ke Google Colab. Kita copy. Kita run. Nah, di sini udah muncul hasilnya, dan setelah itu di sini saya akan menjelaskan tentang count kode-kode yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu count vectorizer, yaitu untuk membuat objek BOW. Setelah itu ada fit transform, itu untuk membuat teks menjadi matriks angka. Setelah itu yaitu get future names out, itu untuk mengambil daftar kata unik
atau vocabulary. Setelah itu PD data frame, yaitu menampilkan hasil dalam bentuk tabel agar mudah dibaca. Setelah itu kita akan menjelaskan tentang hasil dari back of word. Yang pertama yaitu analisis sentimen, yaitu menentukan apakah teks bersentimen positif, negatif, atau netral. Setelah itu klasifikasi dokumen, mengelompokkan teks ke dalam kategori tertentu. Dan yang ketiga yaitu clustering, pengelompokan teks, yaitu mengelompokkan teks tanpa label unsupervised. Nah, sekian video praktek dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.